Nah guys, ini adalah salah satu mikrofon wireless kelas atas dari brand Saramonic, brand mikrofon yang sudah cukup terkenal karena kualitas produknya yang memang sangat bagus. Ya, ini adalah Saramonic Blink 500 B2 Plus. Dari awal rilis di tahun 2024 yang lalu, sebenarnya saya sudah sangat tertarik dengan mic yang satu ini, tapi baru di tahun 2025 ini, saya berkesempatan untuk nyobain mic Saramonic Blink 500 B2 Plus ini. Dan sesuai ekspektasi saya, paling tidak dari beberapa minggu terakhir, saya cukup impress dengan kualitas audio yang diberikan, ditambah lagi fitur-fitur yang ada di mikrofon ini juga sangat bisa diandalkan. Nah, kalau di awal perilisannya, mic ini dibanderol dengan harga SRP 2,3 juta rupiah. Nah, memasuki pertengahan tahun 2025 ini, mikrofon ini sudah banyak dijual dengan harga yang semakin menarik, yakni di 1,7 jutaan rupiah saja. Dan harus kalian perhatikan, untuk mendapatkan garansi yang maksimal, pastikan unit yang kalian beli itu bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia, agar unit yang kalian dapatkan itu benar-benar original dan tercover garansi resmi selama 2 tahun lamanya. Nah, di dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan 2 buah mikrofon atau transmitter, jadi kalian bisa menggunakan 2 orang pembicara di dalam konten video kalian. Kemudian terdapat sebuah receiver yang dilengkapi layar kecil untuk menampilkan berbagai informasi terkait dengan mikrofonnya. Kemudian terdapat sebuah charging case yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, sekaligus menjadi tempat pengecasan mic dan receivernya. Selain itu, mic Saramonic Blink 500 B2 Plus ini juga sudah dilengkapi cukup banyak aksesoris pendukung, seperti 2 buah windshield untuk meredam suara angin. Kemudian terdapat kabel charging berjenis Type-C. Kemudian juga sudah dilengkapi 2 buah konektor, yang satu konektor ke Type-C dan satunya lagi ke port Lightning. Kemudian ada 2 buah kabel audio, yang satunya TRS to TRS dan yang satunya lagi TRS to TRRS. Dan juga sudah disertakan sebuah pouch sebagai tas penyimpanan unitnya. Ya, seperti yang kalian lihat, mic ini bisa dibilang sudah sangat proper dan sudah siap untuk digunakan. Ditambah lagi, aksesoris pendukungnya juga sudah terbilang cukup lengkap untuk menunjang pembuatan konten video kalian. Untuk konektivitasnya pun, sesuai dengan tagline produknya, mic ini dirancang untuk bisa digunakan di berbagai perangkat, baik ke smartphone Android maupun ke iPhone, ke berbagai jenis kamera, dan juga bisa digunakan di perangkat komputer ataupun laptop. Nah, untuk desainnya sendiri, mic ini terlihat cukup premium, baik untuk desain transmitter, receiver, begitupun juga untuk charging case-nya yang terkesan mahal untuk sebuah mic wireless. Dari segi build quality-nya pun, mic ini berasa begitu solid ketika digenggam, ya walaupun bahan yang digunakan ini memang sebagian besar masih berbahan plastik. Nah, untuk penggunaan mikrofonnya bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan sistem jepit seperti ini, dan yang kedua dengan menggunakan magnet yang terdapat di bagian jepitan mic-nya. Jadi untuk peletakan posisi mikrofonnya ini sudah cukup fleksibel, artinya mic ini bisa menyesuaikan kebutuhan ataupun preferensi kalian juga. Dan untuk fitur-fiturnya, mic ini sudah terbilang cukup lengkap karena selain adanya fitur noise cancellation untuk meredam suara kebisingan, mikrofon ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan yang tentu saja dibuat untuk menunjang kualitas audio pada konten video yang kalian buat nantinya. Dan salah satu fitur yang cukup menarik di sini, ternyata mic ini bisa digunakan sekaligus di 2 perangkat yang berbeda, seperti di smartphone dan kamera, yang mana fitur ini saya rasa bakalan cukup membantu bagi yang sering live berjualan atau semacamnya di 2 perangkat yang berbeda. Dan untuk mengetahui lebih jauh kualitas audio dari mic ini, berikut beberapa pengetesan yang saya lakukan, tentunya dengan menggunakan mikrofon Saramonic Blink 500 B2 Plus ini. Nah guys, sekarang saya lagi ngetes kualitas audio mikrofon Saramonic Blink 500 B2 Plus ini. Dan ya, audio yang kalian dengarkan saat ini berasal dari mikrofon ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ukurannya ya cuma segini. Ukurannya sekarang memang berasa lebih kecil, lebih compact dibanding pendahulunya si Saramonic Blink 500 B2. Dan ya tentu saja ini hal yang bagus karena secara tampilan terlihat lebih clean dan berasa lebih simple dari si pendahulunya. BTW sekarang ini saya ngomongnya pakai mode auto ya, tanpa mengaktifkan fitur noise cancellation-nya ya, jadi kurang lebih seperti inilah kualitas audio yang dihasilkan. Nah, sebagai pembanding, ini mikrofonnya akan saya lepas dan kalian akan dengarkan suara saya tanpa menggunakan mikrofon ini. Nah, oke, sekarang mic-nya sudah saya lepas, jadi audio yang kalian dengarkan saat ini murni dari mikrofon bawaan HP-nya. BTW ini saya ngerekamnya pakai HP Android ya, Samsung Galaxy S24 FE. Jadi ya kira-kira seperti inilah kualitas audionya kalau kita hanya mengandalkan mikrofon bawaan HP-nya.
Ya, dan seperti inilah kualitas audionya ketika kita ngerekamnya menggunakan mikrofon Saramonic Blink 500B2 Plus ini. Nah, gimana menurut kalian? Ya, oke. Untuk mengetes fitur noise cancellation atau fitur peredam kebisingan dari mikrofon ini, di sini saya sengaja ngetesnya di outdoor yang lumayan bising seperti ini, ya. Ini untuk menguji seberapa efektif fitur noise cancellation mikrofon ini bisa meredam suara bising di sekitaran saya. BTW ini saya masih menggunakan mode autonya ya, dan sekarang saya akan coba aktifkan fitur noise cancellation-nya. Oke, sekarang lampu indikatornya berubah menjadi warna hijau seperti ini, yang artinya mode noise cancellation-nya ini udah aktif dan mode ini masih berada di level weak atau di level terendahnya. Cek mic, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dan sekarang saya akan coba naikkan level noise cancellation-nya ke level strong atau ke level tertingginya. Nah, ini harus kita setting di receiver-nya. Nah, sekarang fitur noise cancellation-nya sudah saya setting ke level strong. Gimana menurut kalian? Cek mic, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tadi sempat saya dengarkan juga beberapa kali ya, dan ternyata memang mode noise cancellation microphone ini lumayan efektif untuk meredam suara noise di sekitaran saya. Dan menariknya kualitas suara yang dihasilkan ini masih terdengar natural sama halnya di mode normalnya tadi atau di mode autonya tadi. Mantap. Ya, oke. Sekarang saya akan ngetes jarak koneksi audio dari mikrofon ini ya. Dan di sini saya akan coba berjalan sampai di ujung sana. Ya, mungkin sekitar 80 sampai 90 meteran saja. Oke, walaupun sebenarnya kalau berdasarkan spesifikasi mic-nya sendiri, ini memiliki jarak maksimal bisa merekam sampai 150 meter. Ya, walaupun di pengetesan kita tidak sampai sejauh itu. Ya, paling tidak di sini kalian akan mendapatkan gambaran mengenai kualitas audio dari mikrofon ini ketika kita gunakan sambil merekam dari jarak yang jauh seperti ini. Ya, oke. Sekarang kira-kira jarak saya dengan receiver, dengan HP saya, ya mungkin sekitar 90 meteran, atau bahkan mungkin sampai 100 meter ya. Dan saya mungkin tidak terlihat lagi di kamera di sana. Dan kalau kalian masih bisa dengarkan suara saya, itu artinya kekuatan koneksi audio dari mikrofon ini masih bagus ya. Dan memang kalau berdasarkan spesifikasinya, mic ini bisa merekam sampai jarak di 150 meter. Oke, cek mic, tes 1 2 3, tes. Ya, oke. Sebagai kesimpulan, setelah saya pakai beberapa kali selama 2 minggu terakhir, saya bisa menyimpulkan bahwasanya mic ini sangat rekomen kalian beli untuk meningkatkan kualitas audio pada konten kalian. Terlebih lagi, mic ini menawarkan berbagai fitur serta kelengkapan yang sudah sangat proper di harganya saat ini. Dan ya, paling segitu aja video ini. Kalau dirasa berguna, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video lainnya.